Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bawa seluruh hidup kita persembahkan korban pujian kita yang terindah, yang termanis bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan Allah yang bertahta di atas pujian dan sembah kita. Mari kita pujikan, kita berikan pujian penyembahan kita dari hati kita yang terdalam. Haleluya, haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang sangat memperhatikan hidup kita, yang sangat peduli akan hidup kita. Haleluya, haleluya. Tidak pernah Dia sedikit pun meninggalkan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau.
berputus asa, kami boleh beroleh pengharapan kembali di dalam Engkau. Kami yang berduka, kami boleh mengalami sukacita yang baru pagi hari ini. Kita mau percaya bahwa Dia Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi kita pagi hari ini. Mari kita yang membutuhkan Tuhan, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Haleluya, percayalah pertolongannya tidak pernah datang terlambat. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Tuhan Allah yang tahu yang terbaik di dalam
Haleluya. Kita percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tetapi pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat. Tetapi Tuhan selalu menolong setiap anak-anaknya yang setia dan mengasihi Dia tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berbicara pada setiap kami pagi hari ini.
adalah untuk kebaikan kami. Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Kau mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Biarlah semakin hari kami semakin percaya bahwa Kau terus beserta kami melalui segala kesulitan ini, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelumnya saya mau menyapa saudara, bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Dahsyat, semangat. Ya judulnya sama ya, tetap ya, yang seperti yang minggu lalu itu sudah diatur. Ya, apa ya? Bila Kau izinkan sesuatu tadi seperti lagu ya, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semua itu untuk kebaikan kita. Amin. Ya, sebenarnya lagu ini juga pasti ngomongnya kalau boleh terus terang mungkin, bila Kau izinkan bukan sesuatu, bila Kau izinkan kesulitan terjadi ya, itu semua untuk kebaikan kita. Ya, betul ya. Kalau kita lagi diberkati Tuhan, pasti kita enggak doanya ya, happy ya, lagi seneng ya toh. Tapi kalau sesuatu kesulitan terjadi, nah itu kita jadi tanda tanya, kenapa Tuhan katanya baik? Nah, ini jawabannya ya. Bila Kau izinkan kesulitan terjadi, pasti semua itu akan untuk kebaikan kita. Ya, minggu lalu kita sudah belajar daripada Isa, daripada Daud. Ya, Tuhan ternyata menggunakan hal-hal yang positif maupun negatif, itu semua untuk kebaikan kita. Nah, fokusnya untuk di negatif. Ya, bukan di Daud ya, Yusuf ya. Ya, di Yusuf ya, ternyata segala hal-hal yang negatif terjadi di dalam kehidupan Yusuf itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, sudah ditetapkan, sudah masuk di dalam pengaturan Tuhan. Bahkan tanpa hal-hal yang negatif terjadi di dalam kehidupan Yusuf itu tidak akan bisa mencapai kepenuhan takdirnya. Yusuf itu tidak akan bisa mencapai mahkota dan tahtanya. Ya, justru Tuhan gunakan apa yang kelihatannya musuh gunakan untuk menghentikan kita ya, untuk supaya kita tidak mencapai takdir kita, tetapi justru Tuhan gunakan untuk mendorong kita maju ke dalam, masuk ke dalam kepenuhan takdir kita. Amin. Ya, pagi hari ini saya akan bawakan kisah daripada Lazarus. Bapak Ibu pasti ya juga sudah tahu semua ya, kisah Lazarus laki sakit parah, dan dua orang saudara perempuannya yaitu Maria dan Marta memberikan kabar kepada sahabat dekat daripada keluarga tersebut, yaitu siapa? Yesus ya, yang dikenal ini. Yesus ini orang yang banyak melakukan mujizat-mujizat dan kesembuhan ya, ini sahabat dekat daripada keluarga itu. Dan Yesus menerima itu, tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan sengaja mengulur-ulur ya, tidak datang dari luar kota, sehingga akhirnya singkat cerita pokoknya akhirnya Lazarus meninggal ya. Dan seperti kejadian di tempat kita mungkin ya, kalau ada orang meninggal pasti ada orang yang melayat ya. Di rumah itu banyak orang yang melayat, penuh sesak orang yang memberikan penghormatan terakhir kepada Lazarus, juga memberikan penghiburan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan ya, pasti banyak orang. Dan pada saat itu juga Yesus setelah terlambat ya, Lazarus meninggal 4 hari, Yesus baru datang. Singkat cerita, Lazarus ini langsung dibangkitkan ya. Banyak orang yang ada hadir di sana menjadi apa? Saksi mata langsung daripada kematian daripada Lazarus, dan Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan banyak orang, mayoritas merasa sukacita, senang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi tetap di antara itu masih ada orang-orang yang tidak enak hatinya, mungkin nggak pas atau gimana.
ya, sirik atau sinis. Nah itu mereka lapor kepada orang-orang Farisi, kepada imam-imam kepala, dan mereka semua berkumpul memanggil untuk diadakannya Dewan Mahkamah Agung, berkumpul Dewan Mahkamah Agung, dan semua orang yang berkumpul, imam-imam kepala di dalam Dewan Mahkamah Agung, orang-orang Farisi ini, mereka tidak menyangkal kekuatan kuasa daripada Tuhan Yesus. Ya, mereka bahkan ngomong, wah apa yang harus kita perbuat ya? Orang ini memang terbukti kekuatannya, kuasanya demikian luar biasa. Tetapi kita tidak bisa biarkan hal ini terus-menerus terjadi. Kalau kita biarkan, maka seluruh bangsa akan percaya kepadanya. Ya. Dan firman Tuhan jelas dikatakan di, nanti Bapak Ibu bisa baca ya, di ayat 53 dari 47-48 sampai dan 53 ya. Itu mereka berkumpul dalam Dewan Mahkamah Agung dalam konsili bersama, dan ayat 53 dikatakan bahwa sejak saat itu Dewan Mahkamah Agung, imam-imam kepala itu berencana untuk membunuh Yesus. Ya. Mulai dari hari itu bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, nah, kematian daripada Lazarus dan akhirnya Lazarus dibangkitkan itu ternyata merupakan bagian yang sangat strategis daripada rencana Tuhan. Ya, artinya bagian yang sangat penting, ya, bagian yang sangat penting dari rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Nah, itulah sebabnya alasannya kenapa kok Yesus itu menunda, dengan sengaja menunda kedatangannya. Padahal sebenarnya Yesus kan itu kan sahabat dekat ya, bisa saja dengan lebih cepat, ini dekat, harus saya diperhatikan ya, cepat datang. Dengan demikian Lazarus bisa disembuhkan dan tidak sampai meninggal. Ataupun juga mungkin Yesus bisa saja memperkatakan kata-kata kesembuhan ya, mengucapkan kata-kata kesembuhan dari jarak jauh, dari kota lain, dan pasti itu bisa sembuh seperti yang Yesus pernah lakukan ya, benar ya. Tetapi Yesus tidak lakukan semua itu. Yesus dengan sengaja mengulur, dengan sengaja itu supaya apa? Supaya memang artinya Lazarus itu dengan sengaja itu Yesus tahu bahwa Lazarus itu pun juga akan meninggal, akan mati. Ya, Yesus dengan sengaja menunggu agar Lazarus itu mati dan dibangkitkan. Supaya apa? Supaya semua orang bisa berkumpul pada saat itu. Dan supaya apa? Supaya kematian daripada Lazarus dan juga Lazarus yang mati itu dibangkitkan itu bisa menimbulkan keributan yang heboh. Ya, kalau saat ini mungkin suatu berita yang viral ya, yang heboh, ya, yang heboh luar biasa. Ya. Dan pastinya kalau sekarang ada berita-berita yang viral heboh itu pasti muncul apa? Muncul kritikus sudah langsung banyak. Terutama khususnya mungkin warga Indo ya, warga Indo ini paling suka lah. Kalau istilahnya nyinyirin ya, banyak. Ya. Nah itu pasti akan muncul kritikus. Demikian juga dengan Yesus ya, muncul kritikus dan pastinya itu mengumpulkan imam-imam kepala, orang-orang Farisi, dan akhirnya Dewan Mahkamah Agung itu dibangkitkan. Ya, Dewan Mahkamah Agung itu dibangkitkan. Nah, kalau kita kembali dalam kehidupan daripada Maria dan Marta, ya, ini tentunya merupakan krisis yang boleh dibilang cukup luar biasa, menyedihkan, mengecewakan banget ya untuk si Maria dan Marta ini. Karena apa? Seharusnya Lazarus itu tidak perlu sampai harus meninggal, ya kan? Kan sahabat dekat, itu tidak harus sampai meninggal. Tetapi yang tidak diketahui oleh Maria dan Marta, ternyata krisis yang dialami daripada Maria Marta ini bisa merupakan bagian daripada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Ya. Maria nggak bisa melihat
akan kemana kira-kira larinya, ya, kesedihan itu atau meninggalnya. Karena Maria nggak ngerti bahwa krisis itu ditetapkan oleh Tuhan. Yesus itu sengaja menunda, ya, Yesus itu sengaja menunda. Yesus itu kedatangannya terlambat bukan karena kecelakaan, kebetulan, atau Yesus mengabaikan, meremehkan, ya, mengacukan, enggak. Atau mungkin kalau misalkan ditarik dalam kehidupan sekarang, misalkan Yesus hidup di zaman sekarang, zamannya kita, ya, di saat-saat ini Yesus dikabari, oh ada Lazarus ini meninggal, dan di dalam perjalanan ini, oh ternyata sedang macet, Sis Maria, ya, Sis Marta lagi macet. Tahu sendiri kan, jalanan sekarang pas lagi lebaran ini, ya, lagi macet, tertunda 1 hari. Atau mungkin juga, ya, jadi mungkin mobilnya mengalami, enggak, itu bukan, ya. Penundaan Yesus itu bukan kecelakaan, kebetulan, tetapi memang disengaja oleh Tuhan, dan itu sudah masuk di dalam pengaturan ilahi, ya, pengaturannya Tuhan, ya. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita itu juga sama, tidak ada yang acak, ya, tidak ada yang acak. Tetapi di dalam Maria dan Marta ini kita bisa baca di ayat berapa ya? 15 ya, 15 dulu. Ayat 15, ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, ya. Tujuannya krisis itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tujuan pertamanya ialah supaya kita percaya. Inilah rema, ya, yang boleh itu, firman ini boleh berbicara secara pribadi pada pagi hari ini untuk kita semua, amin, ya. Seperti firman itu bicara, ya, supaya kita dapat belajar percaya. Yang kedua ialah supaya kejadian ini Lazarus tidak mati, tetapi itu akan membawa kemuliaan. Ayat 4 yang mulia. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan, ya. Maria dan Marta akan menerima kemuliaan, anak Allah juga akan dimuliakan, ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita juga. Dan yang terakhir ialah krisis itu terjadi dalam supaya apa? Ternyata krisis itu digunakan Tuhan untuk rencana Tuhan yang jauh lebih besar, yaitu untuk keselamatan umat manusia di seluruh dunia, di seluruh generasi, ya. Karena kita yang jarang kita bahas daripada Lazarus ini adalah kita bahasnya cuma Lazarus mati dan dibangkitkan, sudah selesai, ya. Yang kisah berikutnya tidak diberitakan. Ternyata kisah daripada Lazarus ini, ya, Lazarus mati dan dibangkitkan itu bagian sangat penting yang memicu atau menggerakkan semua peristiwa lain sampai Yesus disalibkan, ya. Itu kan rencana yang demikian luar biasa, ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, mungkin kita juga kadang mengalami krisis, ya, masalah-masalah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, kerusakan, kehancuran yang buruk, dan kita merasakan, oh ini kemalangan, ya, nasib buruk. Kita merasa mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, ya. Dan kita kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa? Karena kita tidak bisa lihat, ya, karena kita tidak bisa lihat kemana krisis itu akan membawa kehidupan kita, ya. Tetapi kalau kita paham bahwa krisis itu ditetapkan oleh Tuhan, maka kita bisa punya iman, ya. Kadang-kadang kehidupan kita demikian banyak masalah sehingga rasa-rasanya
kehidupan kita kayak filsafat, ada kata-kata bilang ini apa? Kita ini seperti kayak telur di ujung tanduk, ya betul ya. Setiap saat bisa pecah, ya. Bisa nggak mau. Dan kadang-kadang hidup kita ini nggak tahu, kayaknya lepas kendali, nggak tahu arahnya mau kemana. Semua terjadi begitu saja, segala masalah rasanya kok ngantri, tumpuk-tumpuk, ya. Kok rasanya lepas kendali. Tetapi percayalah, Tuhan kita masih pegang kendali dan pegang kendali secara penuh. Amin. Ya, pegang kendali secara penuh. Oleh karena itu, apabila kita ada pikiran, wah ini pasti bukan ditetapkan oleh Tuhan ini pasti nasib buruk. Jangan percaya. Amin. Jangan percaya kebohongan. Jangan percaya. Kita bisa belajar daripada kisah daripada Maria dan Marta. Kita memang tidak bisa lihat, tetapi percayalah. Kita harus pegang Yeremia 29 ayat 11 juga, ya. Karena Engkau Tuhan yang mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk membawa hari depan yang penuh kebaikan. Itu yang harus kita pegang, ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Pegang lagu-lagu, semua baik itu harus kita pegang. Amin. Ya, kita harus pegang. Dan seperti di dalam kejadian dari Maria, ya, Kristus itu sengaja ditetapkan di dalam hidup supaya kita belajar percaya, supaya kemuliaan Tuhan semakin nyata. Ya, Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Dan mungkin juga melalui Kristus ini Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar untuk keselamatan orang-orang banyak. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, semakin besar Kristus itu pasti ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Ya, tidak pernah. Ini ada Lazarus sampai mati dan dibangkitkan, ini adalah mujizat Tuhan yang luar biasa, betul ya. Ya, krisisnya luar biasa, rencana Tuhannya juga luar biasa. Ya, percayalah Tuhan sedang bekerja di balik layar yang kita tidak bisa tahu, semua untuk kepentingan kita. Tuhan sedang bekerja menyatukan semua prosesnya untuk kebaikan kita. Amin. Ya, mungkin kita tidak paham, tapi percaya itu semua untuk kebaikan kita. Ya. Krisis itu ditetapkan oleh Tuhan. Kadang-kadang semua hal negatif itu rasa-rasa yang kita ngomong, itu tidak bisa dihentikan oleh Tuhan. Pasti bisa, ya. Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan bisa menghentikan semua hal-hal yang negatif yang terjadi, tetapi Dia sengaja tidak menghentikannya. Kenapa? Karena itu semua yang di dalam kejadian Lazarus ini, semua itu adalah tidak. Ya, semua itu adalah tidak di dalam pengaturan pion di dalam pengaturan ilahi. Ya. Dan seringkali kita justru terlalu meninggikan daripada kuasa musuh, ya, kuasa si jahat, kuasa si iblis. Kita terlalu mengagung-agungkan. Ketika ada suatu krisis yang, waduh, kok Tuhan Yesus yang katanya sebagai penyelamat dan raja akan menyelamatkan seluruh bangsa, kok justru sekarang ada di dalam masalah. Masalahnya begitu besar, ya. Enggak, ya. Tuhan bisa hentikan, ya. Tuhan sesuatu terjadi di dalam hidup kita itu, kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Amin. Ya, Tuhan ada punya rencana. Tuhan justru gunakan hal-hal yang negatif terjadi dalam kehidupan kita justru untuk supaya kita masuk ke dalam rencananya Tuhan, supaya terjadi pembenaran rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, semua orang Farisi, imam-imam kepala dewan mahkamah agama, termasuk Yudas juga, itu berpikir bahwa bisa menghentikan misi daripada kedatangan Yesus ke bumi. Ya, mungkin misi untuk membuat orang percaya bangsanya. Tetapi Tuhan punya misi yang jauh lebih besar. Ya, ternyata Tuhan melalui itu Tuhan gunakan, justru Tuhan bisa
menebus dosa seluruh umat manusia di seluruh generasi, seluruh dunia, seluruh generasi. Betapa itu rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Ya, demikian juga di dalam kehidupan kita, semua hal yang negatif itu tidak bisa menghentikan kita, menghalangi kita untuk masuk ke dalam kepenuhan takdir kita. Iblis atau si jahat itu berpikir bahwa bisa menghalangi, menghentikan, tapi Tuhan akan gunakan itu justru untuk mendorong kita, ya. Justru akan mendorong kita untuk mencapai kepenuhan takdir kita, mendorong kita lebih maju jauh ke dalam kepenuhan takdir kita. Tetapi yang terjadi kadang-kadang kita juga sebagai manusia juga kita sendiri yang melakukan kesalahan, ya. Kita kadang-kadang keluar jalur dan kita melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu seharusnya tidak kita lakukan. Tapi puji Tuhan, kita ini punya Tuhan yang demikian luar biasa, maha kuasa, maha bijaksana, ya, maha kasih. Di dalam rencana kehidupan kita itu, Tuhan itu sudah tahu akan ada kesalahan, ya. Tuhan itu sudah memperhitungkan bahwa akan ada saat-saat kita itu akan jatuh, kita itu akan gagal, kita itu akan kompromi dengan dosa, kita itu akan menyerah kepada godaan atau pencobaan. Tuhan sudah perhitungkan, tapi luar biasanya Tuhan kita itu juga maha kasih. Ketika kita langsung berbalik, intinya ya kita harus berbalik. Ketika kita berbalik, Tuhan sudah siapkan. Sejauh sebelumnya Tuhan sudah siapkan rencana untuk segera memulihkan kita. Sudah termasuk rencana untuk memulihkan kita. Sudah termasuk rencana untuk membawa kita masuk kembali ke jalur yang benar. Amin. Ya. Saya akan bagikan kisah daripada Yunus. Bapak Ibu sendiri juga sudah tahu kisah daripada Yunus. Yunus ini adalah nabinya Tuhan. Suatu hari Tuhan memerintahkan Yunus untuk memberitakan firman kebenaran, pertobatan kepada seluruh penduduk kota Niniwe. Ya. Tetapi yang terjadi ialah justru Yusuf lari daripada perintah Tuhan, lari daripada kehendak Tuhan. Yusuf justru melakukan kebalikannya. Ya, Yunus disuruh ke kota Niniwe, tetapi yang dilakukan Yunus melakukan kebalikan, justru menjauh, lari daripada kehendak Tuhan, menjauhi kota Niniwe. Dan akhirnya kita tahu sendiri dia akhirnya naik kapal, ya. Dan sebagai manusia kita kalau orang luar terkadang terbiasa kita ini terbiasa untuk menilai orang, ya. Tetapi kalau kita punya firman, baiklah kita sesuai firman. Mungkin kita juga melihat Yunus, Pak. Yunus, sayang sekali ya Yunus, ya, kamu kok keluar daripada rencana Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan. Kamu wah kali ini habislah kamu. Mungkin kita bisa nilai seperti itu, ya. Dan memang terjadi. Yang terjadi dalam Yunus naik kapal dan di tengah lautan Tuhan sendiri yang mengirim angin ribut badai yang luar biasa besar, ya. Dan awak kapal ini sudah berusaha mati-matian dengan segala macam cara, barang-barang sudah buang-buangi, tapi tetap aja. Terus akhirnya singkat cerita, akhirnya Yunus ini ngaku terus terang, iya, akulah abdi Allah, tetapi aku justru lari daripada kehendak Tuhan. Aku tidak melakukan, aku lari daripada perintah Tuhan. Dan Yunus tahu badai besar ini Tuhan yang kirim, tahu. Oleh karena akulah badai besar ini datang ke kapal ini, timpa badai besar. Yunus sendiri mengajukan, orang-orang tanya terus gimana? Ya, cemplungkan aja aku kalau para awak, boleh dibilang singkat cerita ini versi saya sendiri. Wah seneng ya, oh ya ada orang yang ngaji. Tetapi kalau kita baca juga awak kapal itu tidak serta merta sudah langsung dijawab, enggak, tetap berusaha
sekuat tenaga mendayung proyek berusaha keluar dari badai untuk mengatasi. Tetap tidak bisa. Dan akhirnya seperti apa kata-kata Yunus? Yunus ngomong, begitu saya akan dicemplung maka badai itu akan ada. Benar, begitu Yunus dicemplung badai ada. Luar biasa. Dan di tengah-tengah samudra, di titik kritisnya Yunus, atas penentuan Tuhan, firman Tuhan juga ngomong, atas penentuan Tuhan, Tuhan mengirim seekor ikan besar, ya, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan akhirnya menelan Yunus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yunus tinggal 3 hari 3 malam di perut ikan. Ya. Nah, ratusan tahun kemudian ternyata kisah Yunus ini diperkatakan oleh Yesus. Ya, di dalam Matius 12 ayat 40 Yesus ngomong, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Itu luar biasa. Ya. Kesalahan yang dilakukan Yunus itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, bahkan kesalahan Yunus ini bisa menjadi gambaran daripada Yesus. Ya, bisa dipakai sebagai tanda Yunus. Kalau kita baca di Matius 12 ini, perikopnya tanda Yunus. Ya. Tuhan tahu betul bahwa Yunus ini akan keluar jalur. Ya, dan Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah memperkirakannya, Tuhan sudah memperhitungkannya, Tuhan sudah masuk kan di dalam perencanaannya. Bahkan Tuhan gunakan Yunus ini sebagai gambaran Yesus, sebagai pertanda Yesus akan apa yang akan terjadi pada Yesus. Ya. Yesus akan terjadi, memang Yesus akan mati selama 3 hari 3 malam, akhirnya tinggal di rahim bumi dari ikan. Oleh karena itu percaya bahwa tidak ada yang acak, semua itu sudah diatur secara cermat dengan Tuhan. Bahkan kesalahan-kesalahan kita pun sudah diperhitungkan masuk di dalam rencana daripada Tuhan, sudah diperhitungkan Tuhan. Terus kemudian, kalau itu Alfred ngomong, kan kesalahan kita sudah diperhitungkan. Terus berarti kita hidup salah-salah. Dosa itu kadang-kadang ya enak ya, coba. Jangan saudara, ya jangan. Ketika kita melakukan kesalahan itu sebenarnya sudah ada konsekuensinya sendiri, sudah ada ganjarannya sendiri. Ya, kita bisa belajar daripada anak yang bungsu di suatu titik terendah. Anak bungsu ini juga pernah mengalami sudah hampir tidak dapat bertahan hidup. Ya, ketika kita keluar jalur di titik terendah, itu kalau pada saat itu kita masih mendapat pencerahan, pada saat itu kita masih punya iman, ya, Roh Kudus itu pasti akan terus panggil kita. Firman Tuhan juga ngomong, 1 dombaku hilang, maka 99 tak tinggal, aku cari yang 1 orang. Tuhan pasti akan cari kita luar biasa. Tetapi kalau ketika mata hati pikiran kita lagi tertutup, ya, bisa-bisa cerita daripada anak bungsu akhirnya sangat berbeda. Bisa-bisa anak bungsu itu hilang, nggak tahu ya. Ya, betul ya. Karena dia sudah di titik terendah. Bayangkan kumpul sama babi itu jorok banget, makannya makan makanan di titik terendah. Ketika kalau dia nggak obat kembali, memutuskan untuk kembali, maka bisa-bisa nggak tahu ceritanya ya. Bisa-bisa. Demikian juga ketika Yunus di titik rendah di dalam samudera raya. Puji Tuhan, ya. Yunus masih mendapat rahmat belas kasihan. Ya. Ada seekor ikan langsung penuh. Ya. Ikan yang besar nemplok Yunus itu, menelan Yunus itu bisa dikatakan rahmat belas kasihan. Ya memang benar rahmat. Kalau enggak, sebentar lagi dia sudah mati juga di dalam samudera raya. Dan Tuhan kasih kesempatan bagi Yunus untuk mengevaluasi, ya, mengevaluasi hidupnya, mengevaluasi kamu mau turut perintah apa enggak. Dan di hari ketiga Yunus memutuskan
Dan hari ketiga ikan itu memuntahkan Yunus di tanah yang kering, ya. Jangan coba-coba. Mungkin ada orang-orang yang mungkin kalau ada orang-orang yang mungkin stylenya aku ini suka yang rada berisiko gitu. Jangan. Ya. Kalau kita justru melawan kehendak Tuhan itu justru akan sangat berisiko. Ya. Ada orang bilang, kalau aku ngangkat bahaya itu ada dengan jangan. Ya. Sekarang dengan pengetahuan firman ini lebih baik, lebih enak lah kita taat. Ya. Karena apa? Seperti Yunus ini kita bukannya 3 hari 3 malam di kapal pesiar, ya, dan kita menikmati suasana yang enak, mau apa, mau berenang bisa, mendengarkan musik, makanan yang mewah-mewah segala macam ada, mau nonton bioskop, karaoke semua bisa, ketemu orang-orang yang hebat, ya, kita senang-senang bukan, ya, menikmati indahnya lautan, ya, kapal bukan, tetapi Yunus ini ada di perut ikan, ya, ikannya, dan itu pasti kotor, bau, sangat amis, ya, dengan rumput laut, dan itu sangat berisiko, ya, pastinya sangat berisiko akan keselamatan daripada Yunus. Tapi puji Tuhan ini adalah kita punya Tuhan yang maha kasih, maha baik. Dia selalu memberikan kesempatan, terus memberikan kesempatan kedua kepada kita. Amin. Ya, oleh karena itu, ketika kita mengalami ketika kita melakukan kesalahan dan terpuruk di dalam kesalahan kita, mungkin ada banyak suara-suara di sekeliling kita yang mencoba untuk menuduh kita, oh habis ya kamu tidak akan punya kesempatan lagi, kamu tidak akan bisa raih impianmu lagi, ya, kamu tidak akan bisa capai. Jangan percaya kebohongan itu, ya, jangan percaya kebohongan itu. Firman pagi hari ini, bangkitlah Yunus ini, ya. Tuhan sudah sediakan rencana pemulihan, Tuhan sudah sediakan untuk kita kembali ke jalur yang benar. Justru kalau kesalahan itu sudah masuk di dalam rencana Tuhan, kesalahan yang kita buat itu bukan merupakan kejutan bagi Tuhan, dan itu tidak membatalkan takdir kita, ya. Dengan catatan otomatis, ya, kita harus bertobat, ya, bertobat dan sungguh-sungguh kembali kepada jalur yang Tuhan, mengikuti semua perintah Tuhan. Amin, ya. Contoh yang ketiga saya akan bawakan kisah daripada Abraham. Bapak Ibu juga sudah paham betul juga kisah daripada Abraham. Tuhan janji kepada Abraham dan Sarah untuk memberikan anak. Abraham ini akan menjadi bapak banyak bangsa, tetapi ditunggu-tunggu sekian lama sampai usianya betul-betul tua. Dua orang ini betul-betul jadi kakek nenek dan tidak ada yang terjadi. Dan sampai suatu saat akhirnya Abraham dan Sarah memutuskan, sepakat untuk membuat ini terjadi. Dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah Sarah memberikan asistennya, yaitu Hagar, dan lahirlah Ismail. Ya, tetapi Tuhan ngomong tidak, bukan ini yang bukan anak perjanjian, ini bukan anak yang sesuai dengan kehendak. Ini adalah anak yang tidak sesuai kehendakmu, yang kamu bikin sendiri, yang kamu buat terjadi, ya, dengan upayamu. Ini adalah anak yang di luar nikah. Jelas Abraham dan Sarah melakukan kesalahan, betul, ya. Dan tetapi yang luar biasa adalah 4 generasi kemudian, ketika Yusuf lagi dikhianati oleh kakak-kakaknya, Yusuf direncanakan, dimaksudkan untuk dibunuh, tetapi tidak jadi, artinya dimasukkan ke dalam sumur. Tetapi puji Tuhan, selama di dalam sumur tiba-tiba ada serombongan kafilah dari Mesir lewat, dan akhirnya Yusuf pun dijual kepada kafilah Mesir tersebut. Yang kita bisa tahu ialah kesalahan di
satu generasi ternyata bisa menyelamatkan anak cucunya. Ya, kesalahan yang dilakukan oleh Abraham ternyata bisa di 4 generasi kemudian ternyata bisa menyelamatkan anak cucunya. Ya. Andai kata coba bayangkan kalau tidak ini, bisa jadi ceritanya juga berbeda. Ya. Tuhan bisa pakai kesalahan itu justru untuk menyelamatkan kita, dan hanya Tuhan dengan kebijaksanaannya yang demikian luar biasa, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha baik, itulah yang bisa membuat kesalahan di satu generasi menjadi berkat di generasi berikutnya. Amin. Ya, oleh karena itu percayalah, kesalahan kita pun sudah diperlukan di dalam rencana Tuhan. Yang penting adalah kita jangan coba-coba, kita harus tetap taat, dan ketika kita ada di dalam kesulitan, kunci utamanya ya kita tetap dalam iman, tetap percaya, ya percaya semua baik adanya. Ya, justru kesulitan ini akan mungkin ditabiskan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk mendorong kita masuk mencapai kepenuhan takdir kita. Amin. Ya, oleh karena tidak ada yang acak, apapun kesalahan itu sudah masuk di dalam pengaturan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan Allahmu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau penuhkan kembali kawan baru ini Tuhan, menunjukkan kita untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sudah menerima firman-Mu. Biarlah firman ini boleh Kau meneraikan dan berbuah berlipat kali ganda, 100 kali lipat ganda di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya di dalam kehidupan kami tidak luput dari kesulitan-kesulitan, tapi hari ini kami sungguh percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin-Mu. Kalau itu Engkau izinkan terjadi, pasti untuk kebaikan kami. Oleh karena itu kami mau tetap percaya di dalam kesulitan-kesulitan, krisis-krisis yang kami hadapi, hal-hal yang rasanya kami tidak masuk akal, yang rasanya kami mengalami kemalangan nasib buruk, kami percaya itu akan Engkau gunakan justru untuk mendorong kami lebih maju jauh untuk mencapai kepenuhan takdir kami. Kami percaya semua itu untuk kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang maha baik, maha ajaib, maha kasih, maha penyayang, maha bijaksana seperti Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Amin. Tuhan, kita semua berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari juga kami kita mungkin baik kepada Tuhan, kemudian kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau telah memberkati kami dengan berkat-berkat rohani. Kami diingatkan, kami diteguhkan, kami terus dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya saat ini kami akan memberikan terbaik pekerjaan-Mu. Kami mau menabur dengan penuh sukacita, dan biar apa yang kami tabur berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Lebaran sudah kita lalui. Hari-hari berlalu begitu cepat ya Bapak Saudara. Seperti yang saya sampaikan, setelah Lebaran untuk kebaktian, untuk ibadah di rumah tangga untuk saudara-saudara kita yang di luar Troya akan kita mulai kembali. Bukan hari ini ya, sekarang masih harus mudik. Tapi mulai minggu depan yang pertama kali kita akan adakan di Margasana di dekat di Sanit. Mungkin Bu Heri kalau besok minggu datang sini bisa pulang bareng-bareng saya ibadah di tempat di Sanit, karena rumah Bu Heri kan dekat sama di Sanit. Itu lebih dahulu. Nanti setelah itu ibadah rumah tangga yang kedua yang akan kita mulai kembali yaitu ibadah doa malam. Di tempat ini kita akan mulai kembali minggu depan ya, jadi setelah minggu Kamisnya kembali kita akan mengadakan doa malam di tempat ini. Jadi bertahap kita akan mulai kembali kegiatan ibadah gereja, kegiatan tatap muka di tempat ini. Kita berdoa supaya selesai Lebaran jumlah yang positif tentang COVID tidak bertambah ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya keadaan bangsa ini aktivitas apapun sudah bisa normal kembali diadakan. Kita berdoa supaya tidak jadi lonjakan kembali. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan akhiri pada pagi hari ini, kita akan bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah memberkati ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami merasakan akan kehadiran-Mu, kami merasakan akan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menabung untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, juga anak-anak-Mu yang terus setia memberikan 10 milik-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang berjanji dan Kau Tuhan yang menggenapkan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kau sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu. Juga Kau yang akan menghabis segala dalam pemberi-belah pindahan dan lompatan yang menghalangi berkat Tuhan dicurahkan, yang akan memanjang habis berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Kau habis jauh-jauh dari
berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat materi, apapun yang kami butuhkan Tuhan Yesus sediakan, apapun yang dikerjakan tangan kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, Tuhan Yesus yang membuat sukses dan berhasil, dan juga berkat-berkat rohani, belah damai sejahtera Allah, sukacita, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan melimpah atas hidup kami. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Mari kita yang percaya sudah diberkati Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi.